Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum juga mengumumkan siapa bakal cawapres yang akan mendampingi mereka dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang. Pasca Rakernas keempat PDI Perjuangan yang berakhir 1 Oktober 2023 lalu, Sekjen Partai Berlambang Banteng ini mengatakan pengumuman akan dilakukan sendiri oleh Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Rakernas 4 partai menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan terhadap pengumuman calon wakil presiden yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo pada momentum yang tepat. Ketua DPP PDI Perjuangan mempertegas pernyataan sekjen partainya. Kalau dilihat dari urgensinya, tidak ada satu urgensi. Saya rasa Mas Toto juga sepakat, tidak ada satu urgensi untuk mengatakan lebih cepat, lebih baik, itu tidak ada. Justru seharusnya kalau menurut pandangan kami ya, bahwa ini yang paling terakhir lebih bagus. Karena kenapa? Setiap waktu itu, setiap menit, setiap detik itu kan di dalam politik itu kan dinamikanya cukup tinggi. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya berpendapat, pertimbangan penentuan siapa yang akan berpasangan dengan Ganjar sebagai bakal cawapres dapat saja tidak hanya bersandar pada elektabilitas di suatu daerah. Tidak mungkin loh muncul nama-nama yang tidak kuat hanya di satu daerah, tapi misalnya bisa melambangkan simbol keberlanjutan Jokowi. Sementara di sisi lain, seperti halnya Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto pun belum menentukan pasangannya dalam kontestasi Pilpres mendatang. Nama Gibran Rakabuming Raka seringkali dihubungkan dengan Prabowo. Terakhir, wacana tersebut disampaikan oleh Partai Bulan Bintang. Dan tentunya wakilnya kami berharap ada sosok anak muda. Anak muda itu siapa? Ya saya melihat selama hampir 3 tahun lebih sepak terjang wali kota Solo ini seperti apa. Nah itu yang saya ambil. Ada yang mengatakan, oh masih muda. Justru anak-anak muda ini punya potensi dan belum punya banyak masalah. Menanggapi hal tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, Gibran sebagai kader PDI Perjuangan telah melaporkan hal tersebut. Kita tunggu. Ya, tetapi Mas Gibran kan pernah juga menyampaikan kepada kami dalam berbagai dialog-dialog di internal terkait dengan hal tersebut, ya. Sehingga ya, kami percaya tentang bahwa berpartai itu memang untuk memperjuangkan kepentingan yang lebih besar. Puan Maharani, Ketua DPR RI yang juga putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengatakan tidak keberatan jika Gibran maju sebagai bakal cawapres Prabowo. Boleh, anak muda sudah menunjukkan prestasinya di Solo dan salah satu kandidat yang mungkin memang bisa pertimbangkan. Dia kan yang meminang kan punya pertimbangan tertentu, tinggal yang dipinang mau atau enggak, itu aja. Wacana dua poros yang sebelumnya mengemuka dengan memasangkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto atau sebaliknya tampaknya tidak akan terjadi. Megawati tampaknya tidak tertarik dengan wacana tersebut. Kan di media tiba-tiba dibilang gini, oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo bae. Ini yang ngomong ki sopo yo? Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba wes nggak usah didengerin. Pernyataan Megawati tersebut menurut Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda, kemungkinan terjadinya dua poros semakin mengecil. Walaupun potensinya masih dapat terjadi dengan 3 prakondisi. Kalau ada kemungkinan bergabungnya Ganjar dan Prabowo, itu harus ada 3 prakondisi minimal. 1, kalau ada situasi di mana misalnya elektabilitas
Anies Baswedan yang dianggap kompetitor di antara dua poros keberlanjutan ini, Anies mengusung perubahan, tiba-tiba melejit Anies. Ini misal saja. Yang kedua, kalau ternyata terkoreksi elektabilitas antara Ganjar dan Prabowo, tiba-tiba ada satu yang melejit naik atau salah satu tiba-tiba turun sehingga levelnya ada jadi capres dan cawapres. Itu juga tidak ada. Masih relatif kompetitif dengan simulasi 3 pasang. Dan ketiga, harus ada kesepakatan, negosiasi baru, deal baru antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Nyatanya itu terkonfirmasi dari Ibu Mega tidak ada. Karena itu peluangnya sangat kecil. Selain Gibran, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep turut menjadi pembicaraan usai dilantik sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia 25 September 2023 lalu. Setelah melakukan rapat perdana sebagai Ketua Umum, Kaisang Pangarep mengungkap akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Sebagai ketum ya? Ya soalnya kalau saya lewat jalur belakang juga bisa kan? Oke. Tapi tetap kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dengan semua pengurus untuk ya kita minta inilah wejangan aja. Tak hanya kunjungan ke Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep juga berniat mengunjungi Megawati Soekarno Putri. Kaisang bahkan menyampaikan kelakar mendapat pesan dari Pak Lurah agar tidak tergesa-gesa dalam pemilu mendatang. Kita terbuka untuk semuanya, mau itu kita didukung untuk mendukung Pak Ganjar, mendukung Pak Prabowo, bahkan Pak Anies pun saya akan terbuka semuanya. Tapi balik lagi, jangan kesusu. Pesan dari dari kami kemarin saya sudah bilang ke Pak Sekjen kita mau sowan ke PDIP. Naiknya Kaisang sebagai Ketua Umum PSI memang menghebohkan. Namun bila dihubungkan dengan pengaruhnya pada perubahan peta Pilpres mendatang, Yunarto Wijaya meragukan pengaruhnya akan sejauh itu. Walaupun Mas Kaisang adalah membawa nama Pak Jokowi, tapi kalau disebutnya sampai ujungnya mengubah konstelasi Pilpres, saya yakin tidak. Kenapa? Karena konstelasi Pilpres sudah hampir mengkerucut ke koalisi yang sudah final. Kalau kita lihat, Pak Prabowo sudah punya koalisinya, Mas Ganjar sudah punya koalisinya, bahkan koalisi Amin sudah punya cawapresnya. Bagi rakyat, kontestasi pemilu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal memilih sepasang pemimpin yang paling tepat.